Ya, selamat pagi Pak Yusuf, yang kami hormati. Izinkan saya untuk mempresentasikan dan menerapkan aplikasi SPSS ini di dalam bentuk PPT. Ya, judulnya adalah pengaruh citra merek, harga, dan promosi terhadap keputusan pembelian cap kaki 3 di Kota Tangerang. Ya, yang pertama adalah uji statistik deskriptif. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk step uji statistik deskriptif profil responden. Kita buka di analis, lalu kita klik deskriptif statistik, lalu ke frequencies. Next. Nah, untuk slide berikutnya adalah profile responden. Nah, berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari 110 responden diperoleh informasi sebagai berikut. Kita bisa lihat di aplikasi yang sudah saya gunakan ini. Next. Ya, untuk berikutnya adalah uji statistik deskriptif variabel citra merek atau bisa dibilang X1. Nah, untuk analis deskriptif statistik terus lalu frequencies. Lalu ada uji deskriptif pertanyaan citra merek. Kita bisa lihat berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari 110 responden. Berikut hasil bisa kita lihat dari question pertama sampai dengan question ketiga. Lalu ada step uji statistik deskriptif variabel harga X2. Kita buka menu analis, lalu deskriptif statistik, yang terakhir adalah frequencies. Yang berikutnya adalah uji deskriptif pertanyaan harga. Nah, berdasarkan data yang telah kita kumpulkan nih dari 110 responden, diperoleh hasil untuk variabel X2. Bisa dilihat masing-masing nilainya untuk total ke 110. Lalu untuk step uji statistik deskriptif variabel promosi, kita bisa lihat juga yang sudah saya kerjakan ini adalah analis deskriptif statistik, lalu ada frequencies. Jadi di sini kita bisa lihat variabel promosi X3. Lalu yang uji deskriptif pertanyaan promosi X3 bisa dilihat di tabel berikut, dimulai dari C1, C2, dengan C3. Nah, untuk uji statistik deskriptif variabel keputusan pembelian sama masih menu dengan analis deskriptif statistik, lalu pilih frequencies. Bisa dilihat di tabel berikut. Nah, lalu ada deskriptif pertanyaan keputusan pembelian variabel Y. Nah, bisa dilihat kita yang berdasarkan data yang telah kita kumpulkan dari 110 responden diperoleh hasil untuk variabel Y sebagai berikut. Bisa dilihat masing-masing tabel presentasinya dari total 110. Nah, untuk uji statistik deskriptif total pertanyaan masing-masing, kita bisa buka menu analis, lalu pilih deskriptif statistik, lalu ke deskriptif. Nanti kita pilih dari citra merek, harga, promosi, sampai keputusan pembelian. Lalu tekan OK. Nah, untuk hasil uji statistik ini, total pernyataan masing-masing variabel bisa kita lihat di deskriptif statistiknya. Total pernyataan masing-masing variabel yang didapat dari 110 responden dapat disimpulkan sebagai berikut. Bisa dilihat dari mulai X1, X2, X3 sampai dengan Y masing-masingnya. Nah, selanjutnya ada uji instrumen data. Nah, untuk uji instrumen data ini kita juga sama buka menu analis, correlate, dan lalu next ke bivariate. Nah, untuk hasil uji validitas ini kita menggunakan citra merek S1. Pada uji validitas item pertanyaan mengenai variabel citra merek ditemukan bahwa nilai koefisien korelasi di atas 0,5 atau dan p-value-nya di bawah 0,05.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan itu bisa dibilang valid dan harga sudah valid. Lalu untuk step uji instrumen data, uji validitas variabel harga X2 bisa dilihat di tabel berikut. Nah, untuk hasil uji validitas variabel harga X2, nah kita lihat di correlation pada uji validitas 3 item pertanyaan mengenai variabel harga ditemukan bahwa ada nilai koefisien korelasi di atas 0,5 dan p-value-nya di bawah 0,05. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa semua pertanyaan pada variabel promosi sudah valid. Bisa dilihat di tabel sebelahnya sudah validnya. Lalu ada step uji instrumen data, uji validitas variabel promosi X3. Masih sama dengan menu yang kita bisa lihat, kita bisa cek. Next, variabel uji validitas variabel promosi X3. Nah, kita lihat juga validitas 3 item pertanyaan mengenai variabel promosi ditemukan bahwa nilai koefisiennya masih sama 0,5 dan untuk p-value-nya itu di bawah 0,05. Data tersebut sudah valid. Lalu untuk berikutnya step uji instrumen data atau bisa kita bilang variabel keputusan pembelian, variabel Y. Nah, kita bisa lihat dari menu aplikasi ini sama seperti tadi. Nah, untuk berikutnya hasil uji validitas variabel keputusan pembelian Y. Kita lihat di tabel di samping uji validitas 6 item pertanyaan mengenai variabel keputusan pembelian. Ditemukan bahwa nilai koefisien korelasi di atas 0,5 dan p-value-nya di bawah 0,5. Bisa kita katakan di sini data tersebut sudah valid. Lalu ada step uji instrumen data, uji reliabilitas. Kita buka menu analis, scale, lalu terakhir reliability analysis. Nah, untuk hasil uji reliabilitas kita bisa lihat sama-sama. Berdasarkan hasil uji reliabilitas ini yang kita dapat pada gambar di samping dapat disimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan yang mengukur variabel citra merek, harga, promosi, dan keputusan pembelian pelanggan dapat dipercaya atau reliable karena telah memenuhi syarat minimal yang telah ditetapkan, yaitu nilai Cronbens alpha dari setiap variabel lebih besar dari 0,70. Nah, bisa dilihat dari tabel yang di bawah ini. Next. Lalu ada uji asumsi klasik analisis regresi linear berganda, uji hipotesis. Nah, kita lihat stepnya uji untuk asumsi klasik, uji hipotesis, dan analisis linear berganda. Untuk step 1 kita masih sama bisa kita lihat di menu ini. Lalu untuk step 2 kita bisa lihat juga yang sudah di langkah-langkahnya. Dan ada step 3, lalu ke step 4. Lalu finalnya kita buka analis non-parametric test legasi dialog atau satu sampel KS. Kita bisa lihat di tabel yang tertera. Lalu ada uji asumsi klasik. Nah, NPR test ini dari uji normalitas data, kita bisa lihat di tabel di samping, kita menggunakan jika menggunakan pendapat Ghazali, maka hasil uji normalitas data pada result yang telah ditunjukkan yang diuji menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov memiliki nilai signifikansi sebesar 0,021 atau di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data memiliki tidak terdistribusi normal. Tapi ini tidak menjadi data acuan, karena menguji normalitas tidak hanya memakai one sample Kolmogorov-Smirnov. Ya, kita bisa lihat data tersebut titiknya menyebar ya pada plot regenerasi. Lalu kita bisa lihat pada sumbu Y maka tidak terjadi masalah heterorodisitas dari gambar samping. Dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar. Ya, kita lihat datanya menyebar dengan bagus. Nah, lalu ada uji asumsi klasik atau bisa dibilang hasil uji multikoneritas. Nah, dari hasil data di atas kita dapat simpulkan bahwa terdapat masalah multikoneritas karena nilai VIP kurang dari 10 dan atau nilai tolerance lebih dari 0,10.
Untuk next, berikutnya analisis regresi linear berganda. Nah, untuk analisis regresi linear berganda kita bisa lihat di tabel ya. Nah, terus ada analisis regresi linear berganda juga, kita bisa lihat nilai koefisiennya untuk regresi untuk variabel citra merek memiliki nilai positif sebesar 13,303. Hal ini menunjukkan jika harga mengalami kenaikan 1%, maka keputusan pembelian akan naik sebesar 13,303 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan. Ya. Lalu ada nilai koefisien regresi untuk variabel harga X2 memiliki nilai positif sebesar 0,326. Hal ini menunjukkan jika kualitas produk mengalami kenaikan 1% juga. Dan ada nilai koefisien regresi untuk variabel promosi X3 memiliki sebesar 0,056. Hal ini menunjukkan jika kualitas produk mengenai kenaikan 1%. Next, uji hipotesis. Ya, untuk uji hipotesis ini kita bisa lihat dari data di atas menunjukkan bahwa hasil pengujian citra merek harga promosi terhadap keputusan pembelian pelanggan memiliki nilai adjust R-square sebesar 0,21. Lalu ada hasil uji F ANOVA, kita lihat dari tabel. Dan ada uji T koefisien, bisa dilihat dari tabel yang sudah dicetur di aplikasi. Dan kita bisa lihat pada hasil uji T pada data di atas dapat disimpulkan bahwa variabel citra merek memiliki tingkat signifikansi di bawah 0,05 dan memiliki nilai T positif yang menunjukkan bahwa harga promosi dan kualitas produk memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Jadi bisa kita garis bawahi semua ngaruh terhadap keputusan pembelian. Nah, di sini juga saya akan melampirkan data tabulasinya. Bisa dilihat data tabulasi yang saya sudah lampirkan dari yang saya survei dengan data offline di 110 pelanggan saya di saat ini. Bisa dilihat, Pak. Ini. Nah, kurang lebih mohon maaf Pak Yusuf atas kurangnya presentasi ini. Terima kasih atas semester ini sudah memberikan ilmu dan manfaat bagi saya. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Salam.